Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kelas 8, di sini Tata akan melanjutkan materi persamaan garis lurus. Sebelumnya kan kita sudah membahas tentang fungsi dan persamaan garis lurus. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan review terlebih dahulu. Oke, kita masuk ke materi fungsi tapi secara matematis ya, teman-teman. Nah, di sini kita punya fungsi. Fungsi itu diinisialkan atau disimbolkan dengan fx, gx, jx, itu bebas, terserah kita mau menamakannya apa. Nah, di sini f, g, j-nya itu harus kecil ya. Nah, fx atau gx itu sama dengan y. Jadi ketika kita nulis fx, contoh fx sama dengan x plus 2. Berarti ini sama dengan y sama dengan x plus 2. Nah, kalau kita mau ngeplotting ke koordinat kartesius, itu kita harus menentukan x, y kan, untuk titiknya. Nah, itu kita dapat dari x-nya itu x, dan y-nya itu adalah dari si fx itu sendiri. Nah, kalau misalkan kita gabungkan, itu bisa dapat persamaan garis. Persamaan garis nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Oke, kita di sini punya contoh fx sama dengan x plus 2. Nah, untuk menentukan x-nya, kita bebas mau menentukan berapa aja. Nah, semisal kita sekarang mau nentuin si x-nya itu sama dengan dari min 2, min 1, 0, 1, 2. Nah, kalau kita tulis dalam himpunan, itu bisa kita tulis jadi x, di mana x itu kurang dari sama dengan 2 dan lebih dari sama dengan min 2. Di mana x-nya anggota bilangan real. Nah, cara ngitungnya kayak gimana? Nah, kita kan sekarang ini udah punya nih x-nya min 2, min 1, 0, 1, dan 2. Oke. Jadi, kita hitung satu-satu. Kan kita punya fx sama dengan x plus 2. Nah, berarti kita mau nyari x sama dengan min 2. Kalau kita punya x sama dengan min 2, berarti itu tandanya kita ganti si x-nya. Ganti semua si komponen x di sini nih. Nah, jadi kan ini x-nya min 2, berarti jadi f min 2. Pokoknya si x-nya diganti aja. Nah, berarti si x-nya ini jadi min 2 ditambah 2. Jadi f min 2 itu sama dengan 0. Jadi ketika x-nya sama dengan min 2, berarti y-nya itu sama dengan 0. Lalu yang kedua itu kita punya x-nya sama dengan min 1. Jadi kita lihat rumusnya kan ini x plus 2. F min 1 berarti x-nya jadi min 1, f min 1, x-nya min 1 ditambah 2. Jadi sama dengan min 1 ditambah 2 sama dengan kita punya hutang 1 dibayar 2. Kita punya kembaliannya 1 ya. Oke, jadi ketika f min 1 berarti y-nya itu sama dengan 1. Atau fx-nya sama dengan 1. Kita bisa tulis di sini fx sama dengan y. Nah, selanjutnya kita punya f0. Ketika f0, maka x-nya kita ganti sama dengan 0. Ya, x-nya sama dengan 0. Ketika f0 berarti x-nya sama dengan 0. Berarti kita rubah si x-nya yang tadinya x plus 2 jadi 0 ditambah 2. Jadi sama dengan 2. Jadi ketika x-nya sama dengan 0, maka y-nya sama dengan 2. Nah, lalu kita punya x sama dengan 1. Ketika x sama dengan 1, maka f1 sama dengan x-nya kita ganti 1. Yang tadinya x plus 2, kita jadi 1 ditambah 2. Nah, f1 sama dengan 1 tambah 2, kita punya 3. Berarti jadi di sini ketika x-nya sama dengan 1, maka y-nya sama dengan 3. Selanjutnya kita punya yang terakhir itu x sama dengan 2. Nah, x sama dengan 2, semua komponen x di rumus ini kita ganti.
jadi 2. Jadi F2 sama dengan 2, karena X tambah 2, jadi 2 ditambah 2 sama dengan 2 tambah 2, 4. Nah, jadi ketika X-nya sama dengan 2, berarti Y-nya itu sama dengan 4. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, di sini tuh si X tuh apa? Si X tuh sesuatu yang kita nanti tentuin gitu. Nah, si sesuatunya ini tuh bakal dimasukin ke X plus 2 atau X plus 1. Jadi, si X-nya itu, misal X-nya sama dengan 1. Nah, nanti jadi si X-nya itu ngeganti si X yang ada di fungsi ini, gitu. Ya, semoga paham tentang fungsi. Teteh bakal lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang persamaan garis. Di persamaan garis ini kita kemarin udah belajar ya. Nah, untuk materi fungsi, kalau kalian masih bingung buat yang materi fungsi secara matematis, kalian bisa tanyain Teteh, bisa melalui pesan atau lain sebagainya yang kalian bisa akses apapun itu ya. Oke. Selanjutnya kita masuk ke materi persamaan garis. Nah, di sini kan kita bahas persamaan garis, kita udah ini ya, udah dibilang kemarin bahwa persamaan garis lurus itu merupakan persamaan matematis yang membentuk garis lurus jika kita plotkan atau jika kita masukkan ke ke koordinat kartesius ya, atau diagram kartesius atau koordinat kartesius. Nah, di persamaan garis lurus ini ada 2 penyampaian atau 2 bentuk. Yang pertama ada yang bentuknya eksplisit. Ini merupakan bentuk umum. Bentuk umum persamaan garis lurus. Bentuk umum itu kayak memang ini bentuknya gitu, kayak apa ya namanya tuh. Jadi si ini tuh bentuknya tuh bakal kayak gini pada umumnya gitu. Jadi kayak polanya kayak gini kalau misalkan persamaan garis lurus itu untuk eksplisit, dimana persamaannya itu Y sama dengan MX plus C. Nah, kalau bentuk implisit yang ini adalah bentuk persamaan garis lurus tapi dalam bentuk persamaan sama dengan 0. Nah, ininya tuh persamaannya tuh kayak AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Y sama dengan MX tambah C adalah contohnya ini. M itu apa? M itu gradien. Nanti M bakal dibahas lebih lanjut. Misal kita punya Y sama dengan 2X plus 1. Nah, ini adalah M. Jadi M-nya sama dengan 2. Nah, kalau misalkan kita punya Y sama dengan X plus 1, berarti ini M-nya adalah 1. Tapi karena 1 nggak ditulis, jadi X aja gitu. Jadi M-nya sama dengan 1. Nah, ini Y, ini 1. Ini 1 di sini, 1 yang ada di belakang ini itu adalah C. Ya, ini C. Nah, untuk bentuk implisit, contohnya kayak gimana? Untuk bentuk implisit, contohnya kayak X ditambah 2Y ditambah 1 sama dengan 0 gitu. Nah, di sini nanti kita cara nentuin gradiennya kayak gimana. Ini dibentuk dulu ke persamaan eksplisit atau bentuk umum, di mana kan kita punya 2Y, kita tukar posisinya ya, biar ini X tambah 1 sama dengan 0. Karena kan kita mau dibikin persamaan Y sama dengan ya, berarti ini 2 ini pindah ruas. Oke, kalau pindah ruas, ingat, negatif pindah ke kanan, jadi positif. Kalau positif pindah ke kanan, itu jadi negatif. Begitupun sebaliknya ya, positif pindah ke kiri harus jadi negatif. Negatif pindah ke kiri harus jadi positif. Seperti itu. Nah, di sini kita kan punya X plus 1. Ini kan positif, ini positif. Positif X pindah ke kanan, berarti jadi negatif X. Sini kita kan di sini 2Y ya, kita tulisnya 2Y. Nah, positif 1 pindah ke kiri, pindah ke kanan.
positif 1 pindah ke kanan. Jadi positif, jadi negatif 1. Oke. Nah, di sini kan si Y-nya itu masih 2Y nih, teman-teman. Jadi, kalau misalkan perkalian, kan kalau penjumlahan pindah ke kiri itu positif jadi negatif. Nah, kalau misalkan kita punya contoh 2Y sama dengan 2, maka si ini tuh pindahnya ke bawah. Y sama dengan 2. Nah, kebalikannya, kalau misalkan kita punya X sama dengan 1/4. Nah, kalau misalkan ini di bawah, pindah ke kiri itu jadi ke atas. Jadi 4X sama dengan 1. Kayak gitu ya, teman-teman. Nah, di sini 2Y. Ibaratkan kita ini adalah sesuatu kotak kan. Nah, berarti 2Y sama dengan kotak. Berarti Y-nya sama dengan kotak per 2. Ya. Nah, si kotak per 2 ini kotaknya apa? Kita tahu si kotaknya itu si min X min 1. Jadi Y-nya itu sama dengan min X min 1 per 2. Kayak gitu. Nah, kalau kita lihat dari sifat pecahan, teman-teman tahu kan, kalau misalkan kita punya pecahan min 2 ditambah 1/3, itu kita bisa tulis min 2/3 ditambah 1/3. Jadi ini kita bisa tulis si persamaannya, persamaan garis lulusnya, yaitu Y sama dengan min 1/2X min 1/2. Nah, M-nya siapa? Nah, M-nya itu adalah min 1/2. Yang ini 1/2-nya siapa? 1/2-nya adalah C, gitu ya, teman-teman. Oke, materi selanjutnya yaitu kita akan mencari tahu cara membuat persamaan garis. Kemarin tuh udah Teteh bahas ya sedikit tentang pembuatan persamaan garis. Yang pertama kan kita tadi udah bilang ya, punya 2 jenis yang namanya cara menuliskan persamaan garis lurus. Yang pertama ini ada yang eksplisit atau bentuk umum, yaitu YMX plus C. Yang kedua itu ada AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Nah, yang pertama kita punya persamaan garis lurus yang eksplisit. Cara menentukannya, yang pertama tentukan dulu X-nya mau berapa. Tadi pas di fungsi kita kan tentuin X-nya itu dari min 2 sampai 2 kan. Nah, di sini juga nanti di persamaan garis tentuin dulu X-nya kita mau bikin dari berapa ke berapa. Siapa yang nentuinnya? Yang nentuinnya kita. Ini tipsnya untuk memilih X itu harus yang memudahkan kalian menggambarkan persamaan garisnya dalam koordinat kartesius. Maka diambillah nilai-nilai yang kecil gitu, kayak min 2, 1, min 1, 0, 1, 2 gitu. Buat apa? Buat memudahkan menggambar. Nah, lalu setelah itu nanti si X ini tuh dimasukin ke Fx-nya. Tapi kan kalau di persamaan garis tuh Y ya. Nah, jadi si Fx itu kan kita tahu Fx sama dengan Y. Nanti jadi Y-nya sama dengan berapa, dimasukinlah nilai X-nya ini ke persamaan si Y ini. Lalu kedua, setelah itu baru deh kita ngeplotin si angka-angkanya atau si titiknya di koordinat kartesius. Kita kan sudah belajar untuk plotting di koordinat kartesius tuh gimana, misal kayak gini, nanti tuh dihubung, kita punya titik-titik di sini. Nah, nanti kita bisa dihubungi nih garis, dapatlah garis dari titik-titik itu. Oke, langsung saja biar nggak bingung, langsung ke contoh soalnya ya. Di sini Teteh punya persamaan Y sama dengan X plus 1. Yang pertama, tadi kan sudah dibilang, tentukan nilai X. Nah, berarti kita mau tentuin nilai X-nya. Di sini sudah dibuat tabel dulu, buat memudahkan kita nanti nitik-nitikinnya. Nah, Teteh mau buat si X-nya itu min 2 sampai 2. Min 2, min 1, 0, 1, 2. Nah, tentukan nilai Y-nya. Yang pertama, kalau misalkan X-nya min 2, berarti min 2 tambah 1, punya utang 2 bayar 1, tinggal min 1.
Berarti ketika X sama dengan min 2, berarti Y-nya sama dengan min 1. Nah, untuk X sama dengan min 1, berarti kan kita punya Y sama dengan X plus 1. Berarti Y sama dengan X-nya kita ganti jadi min 1. Min 1 ditambah 1. Y-nya ternyata sama dengan 0. Kita tulis 0 di sini. Ketika ketika X-nya sama dengan 0. Nah, kita punya Y sama dengan X plus 1. Berarti Y sama dengan 0 ditambah 1. Jadi Y-nya sama dengan 0 tambah 1, 1. Kita tulis 1. Di sini kita punya X-nya sama dengan 1. Jadi jika X-nya sama dengan 1, maka Y sama dengan X plus 1. X-nya diganti 1, jadi Y sama dengan 1 ditambah 1. Y sama dengan 2. Oke, 2. Nah, jadi Y untuk X-nya sama dengan 2 katanya. Berarti Y sama dengan X plus 1. Berarti X-nya 2 ditambah 1. Jadi sama dengan 3. Kita tulis di sini 3. Nah, kenapa kita harus memilih X-nya itu yang kecil-kecil tapi berdekatan? Itu tujuannya biar kita ketika ngeplotin garis di sini, ketika ngeplotin garis di diagram Kartesius ini, kita ini apa sih namanya? Gampang gitu karena deket-deket gitu. Kalau misalkan kita pilih ya si X-nya 10 nih. Kalau misalkan kita pilih X-nya 10, berarti Y-nya itu adalah 10 ditambah 1 kan? Nah, sama dengan 11. Nah, kalian harus ngegambar si diagram Kartesiusnya itu begitu besarnya gitu ke 10 gitu. Nah, kalau misalkan yang min 1, min 2 kan kecil-kecil. Jadi cukup segini gitu daerah diagram Kartesiusnya. Boleh nggak kalau misalkan aku pilih 10 teh? Boleh dong. Itu gimana terserah kalian aja. Itu tergantung kalian. Kalau kalian pengen bikin gambar yang begitu besar, ya tentuin pakai XX-nya yang besar. Tapi kalau misalkan kalian pengen yang kecil-kecil aja deh teh, ya pakai X-nya yang kecil-kecil aja. Oke, kita langsung ngeplotting ya. Ngeplotting yang pertama ketika X-nya min 2, ternyata Y-nya min 1. Seperti pas kita belajar tentang koordinat Kartesius, jadi kita punya X-nya min 2. Ini min 2 di sebelah sini. Ketika X min 2, ternyata ininya min 1. Nah, ketika ini min 1, berarti ini di sekitar titik di sebelah sini ya, teman-teman. Nah, kita bikin besar. Oke, setelah itu, ketika X-nya min 1, ternyata Y-nya 0. Berarti ketika X min 1, ini kan X min 1. Nah, kita kan punya titik 0,0. Nah, titik 0,0 ini tuh punya si Y 0 sama si X 0. Berarti ketika si Y-nya 0, dia posisinya di sini kan? Nah, posisinya di sini. Terus dia bilang X-nya sama dengan min 1. Berarti titik yang kita punya tuh ada di sebelah sini. Ya, oke? Nah, oke. Di sini X-nya sama dengan 0. X sama dengan 0, X-nya sama dengan 0. Ini X sama dengan 0, Y-nya sama dengan 1. Kita punya X sama dengan 0. X sama dengan 0 berarti ada di sebelah sini. Y-nya 1. Kita tarik nih ke sini. Oh, ternyata di sini nih. Untuk X sama dengan 0, Y-nya sama dengan 1. Lalu kita punya 1 dan 2. Berarti kita plotting nih. X-nya sama dengan 1, berarti ini kan. X-nya sama dengan 1. Terus nanti kita punya Y-nya sama dengan 2. Kita tarik, kalau misalkan pakai titik-titik, kita tarik. Nah, ini di sini si X sama dengan 1 dan Y sama dengan 2. Nah, kalau misalkan kita punya 2 sama 3, X-nya sama dengan 2, Y-nya sama dengan 3. Nah, berarti kita cari dulu nih X-nya. X-nya 2 sebelah sini ya. Nah, terus kita lihat nih. 1, 2, 3. Nah, di sini kan 3-nya. Nah, di sini. Nah, kalau kita lihat polanya, ini membentuk suatu garis kan, teman-teman. Nah, ini tuh kenapa disebut persamaan garis? Karena nanti titik-titiknya itu menyusun sebuah garis. Kalau kita tarik garis lurus, terus di antara titik-titiknya, kita bakal nemuin garis ternyata di sini. Nah, tuh.
kita dapat garis nih di sini di antara titik-titik ini. Jadi persamaan garis itu adalah persamaan yang akan membentuk garis dalam koordinat kartesius. Seperti yang di pengertian awalnya. Oke, ini adalah materi untuk yang tentang eksplisit, persamaan yang eksplisit. Selanjutnya kita akan langsung masuk ke materi yang ketika persamaannya implisit. Gimana sih kalau persamaan implisit? Nah, kalau persamaan implisit, yang pertama, tadi kan Teteh udah bahas ya, teman-teman. Untuk persamaan implisit ini, kita cara nentuin ininya, yang pertama harus dulu kita buat ke bentuk persamaan umum. Bentuk umumnya itu apa? Bentuk umumnya ini, si eksplisit ini adalah bentuk umum. Nanti sama, ujung-ujungnya tentuin X, selalu tentuin Y, habis itu kita plotting. Oke, nah kita masuk ke contohnya aja. Oke, kita masuk ke contoh. Oke, di contoh dibilangin nih, katanya X plus Y plus 2 sama dengan 0. Nah, ini kan bentuk implisit ya, implisit. Jadi kita bentuk dulu ke bentuk umum atau eksplisit. Nah, kita kan punya X plus Y sama dengan X plus Y tambah 2 sama dengan 0. Oke, nah karena kita mau ngebentuk Y, kita pisahin dulu si Y-nya di sebelah kiri. Ditambah X plus 2. Kenapa sih tadi dipisahin? Biar nggak bingung aja sebetulnya ya. Nah, terus habis itu Y plus X plus 2. Nah, kita kan tadi udah belajar nih kalau pindah ruas. Berarti kalau misalkan pengen buat Y sama dengan, siapa yang pindah ruas? Si X sama si 2. Berarti si X pindah ke kanan, Y juga, si 2 juga pindah ke kanan. Dan si Y tetap di kiri, karena kita mau bikin persamaan Y sama dengan MX plus C. Oke? Nah, berarti si X pindah ke kanan, berarti dari positif jadi negatif X. Lalu si 2 pindah ke kanan juga, jadi negatif 2. Gitu ya. Lalu kita sama, seperti yang tadi kita bikin di persamaan yang eksplisit. Kita kan udah punya nih persamaan eksplisitnya sama dengan min X min 2. Berarti kita tentuin X dan Y-nya. Nah, lagi-lagi Teteh mau bikin si X-nya itu pilihannya min 2, min 1, 0, 1, dan 2. Kenapa Teh? Biar gampang kita gambar di diagram kartesiusnya, oke? Nah, sekarang kita tentuin. Oke, di sini kalau kita punya X-nya katanya min 2. Berarti Y-nya sama dengan, kita ganti X-nya itu jadi min 2. Jadi si minnya tetap diajak ya teman-teman, jangan ditinggalin. Nah, dalam kurung ini si X-nya min 2 dikurangi 2. Nah, sama dengan negatif dikali negatif itu positif. Jadi ini 2 dikurangi 2 ya. Karena kan negatif kali negatif positif. Berarti kan positif 2 kita nggak usah tulis plusnya, karena ini kan dia di depan ya. Kalau di belakang baru kita tulis. Nah, jadi ini 2 dikurangi 2 sama dengan 0 gitu ya. Kalau misalkan kita punya X-nya itu sama dengan min 1, kita lihat ke sini kan min X min 2. Lagi-lagi kita tulis Y sama dengan min-nya, jangan lupa, jangan ditinggalin. Baru min 1 si X-nya. Gitu ya. Karena memang ini tuh si bawaan Y gitu, si negatifnya, bukan bawaan si X. Nah, kalau ini, kalau X sama dengan min 1, berarti ini si min-nya itu bawaan si X. Jadi kita ajak juga min-nya gitu. Nah, di sini kita dikurangi 2. Negatif kali negatif sama kayak tadi, positif. Karena di depan kita nggak perlu tulis positifnya. Jadi, kita tulis 1 aja, dikurangi 2. Y sama dengan 1 dikurangi 2. Kita punya uang 1. Nah, tapi mau belinya 2 gitu di warung. Jadi berarti kita ngutang dulu 1 karena kita butuhnya kan 2 ya. Di ini negatif 1. Kita jangan lupa tulis ketika X-nya sama dengan min 2 berarti Y-nya sama dengan 0. Kita tulis 0-nya di tabel biar memudahkan. Ketika X-nya min 1 ternyata Y-nya juga min 1. Nah, kalau kita punya katanya X-nya sama dengan 0.
Nah, kita punya persamaan Y sama dengan min X min 2. Berarti X-nya kita ganti jadi 0. Y sama dengan, ingat, min-nya nggak boleh ditinggalin, karena min punya si Y ya. Oke, tulis 0 min 2. Berarti jadi, ini kan 0 ya. Apapun dikalikan 0, tetap hasilnya 0. 0 dikurangi 2, berarti jadi gak punya utang. Tiba-tiba ngutang 2, berarti kita punya utang 2, gitu kan ya. Jadi Y sama dengan min 2. Di sini berarti ketika X sama dengan 0, berarti Y-nya sama dengan min 2. Nah, ketika X-nya sama dengan 1, kita punya Y sama dengan min X min 2. Berarti Y-nya sama dengan, kita punya min si Y ya, nanti masukin satunya si X-nya, dikurangi 2. Berarti jadi min 1 dikurangi 2. Punya hutang 1, ngutang lagi 2. Berarti hutang kita tambah dong jadi 3. Jadi ngutang 3 gitu ya. Ketika X-nya sama dengan berapa tuh? Ketika X-nya sama dengan 2. Berarti Y-nya sama dengan, kita punya min X min 2. Lagi-lagi min-nya nggak boleh ditinggalin, kita tulis 2 dikurangi 2. Berarti jadi Y sama dengan min 4. Oke, berarti ini ketika 1, Y-nya min 3. Ketika 2, Y-nya sama dengan min 4. Nah, kita coba plotting kayak tadi lagi. Kita sekarang pengen warna merah deh, cobain. Kita punya X min 2, berarti Y-nya 0. X-nya min 2, Y-nya 0. Berarti kita punya titik di sebelah sini. Terus kita punya X-nya min 1, Y-nya min 1. X min 1 ada di sini. Y min 1 ada di sini. Kita kasih titik di sini ya. 0, ketika X-nya 0, Y-nya min 2. X-nya 0, berarti ada di sini kan. Y-nya katanya min 2, berarti ke bawah kita lihat karena negatif. Oh, di sini gitu ya. Set, kita punya titik di sini min 2. Nah, ketika X-nya sama dengan 1, Y-nya itu min 3. Ketika X-nya 1, kita punya X di sini. Y-nya min 3. Nah, kalau misalkan bingung, karena nggak ada garis-garis di kertasnya, kalian bisa bikin garis-garis kayak gini nih. Set, set, set. Karena Teteh ada garis-garisnya, jadi Teteh mudah gitu untuk langsung ngasih titik. Jadi kalau kalian misalkan nggak punya titik-titik atau garis-garis di kertasnya, kalian lihat dulu gitu si X-nya. Kan X sama dengan 1. X-nya 1. Ketika X-nya 1, jadi ini kan ketika X-nya 1, kita lihat di sini kan, kita gak tarik aja nih. Tarik aja titik-titik dari sini. Terus sampai ke Y-nya sama dengan min 3. Sampai titik sini. Nah, ini kan di sini min 3-nya. Nah, berarti ini di sini titiknya min 3. Nah, terus ketika X-nya sama dengan 2, ternyata kita tarik garis titik-titik di sini min 2. Y-nya ternyata sama dengan min 4 gitu ya. Berarti ini kurang lebih titiknya ada di sebelah sini. Nah, kalau kita tarik garis lurus sama kayak yang tadi, nah kita bakal ketemu garis seperti ini. Nah, ini tuh garis unlimited ya, teman-teman. Jadi ke atas dan ke bawahnya itu tak terhingga gitu. Mau X berapapun pasti akan ngelewati si titik-titik ini gitu. Nah, makanya Teteh bilang bebas. Kenapa kita milihnya X-nya bebas? Ya karena memang ini tuh si garisnya unlimited. Si garisnya itu memang unlimited. Jadi bener-bener ke atas ke bawah nggak ada batasnya. Jadi X berapapun nanti bakal ketemu gitu garisnya. Nah, tapi karena buat memudahkan kita pilih yang kecil-kecil aja.